Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi. Ya, kembali bersama saya Fauzan ya. Oke. Jadi berikutnya kita akan coba membuat tutup ya, tutup depan saja ya. Di video sebelumnya kan belum kita buat ya. Di tutup depan ini seperti ini. Kalau kita lihat. Nah. Oke, di tutup depan ini saya kelompokkan, saya masukkan ke kelompok cangkang gitu ya, kelompok cangkang. Ini cangkang tengah, yang ini, lalu kaki. Oke, seperti itu. Lalu tutup belakang. Tutup belakang ini masih berupa silinder doang nih. Ini kan saya tutup ini. Terus ruang starter ini ya di samping kiri. Nah, ini dia ruang starter. Lalu untuk tutup depan nih bentuknya seperti ini. Nah, kenapa kok ada timbul sedikit ke atas seperti ini? Karena dia itu kalau kita lihat pada gambar ya, nanti saya buka itu ternyata dia ada space ruang ditutup itu untuk menaruh biring dan piringan juga seperti itu. Nah, saya bukan lihatkan di ini ya, wireframe ya. Nah, ini ya. Di sini kelompok stator saya akan hilangkan dulu. Sisa bagian kelompok rotor ini, kelompok rotor tapi beberapa saya tutup. Nah, saya lihatkan ring hitam, poros, sama biring dan karetnya gitu ya. Nah, kalau saya klik di sini, saya kontrol ya, biring. Nah, dia berbeda tapi dia berada di dalam tutup depan seperti itu. Tutup depan ini dia sampai di sini, sampai masuk ke ring hitam seperti ini. Nah, itu ya. Kita akan buat nanti seperti ini tutup depannya. Oke, kita langsung saja. Kita kembali ke file kita, file proyek kita. Saya save. Nah, yang ini. Oke, di sini masih seperti ini ya. Jadi belum ada tutup depannya. Pertama-tama kita ke solid, viewport solid. Setelah itu saya klik di sini dan saya pilih ke front. Setelah itu saya lihat dalam viewport wireframe. Saya besarkan di sini. Ya. Lalu saya grab ke arah Z ya. Seperti ini. Lalu saya paskan. Seperti ini ya. Tapi karena ini tutup berarti saya agak sedikit majukan lah, jangan dipaskan. Nah, seperti inilah. Oke, seperti ini. Karena kan dia tutup gitu kan. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu saya akan extrude ke arah Z. Extrude Z. Oh, ini masih di object mode. Ya, object mode. Kita pindah tab dulu ke edit mode. Klik all. Lalu saya klik tombol E, Z gitu ya, ke atas ya. Saya tarik ke atas. Saya akan tarik di sini. Di sini ya. Oke. Seperti ini. Kalau kita lihat dalam solid nanti seperti ini. Nah, ini adalah tutupnya nanti. Ini adalah tutup gitu ya. Seperti itu. Oke, kita kembali ke object mode. Setelah itu, di bagian biring ini ya, teman-teman bisa buka di kelompok rotor dulu ya. Biring, ini biring 2 saya tutup, terus gabungan 4 saya tutup. Saya hanya memperlihatkan poros dan kelompok biring bagian atas ini ya, seperti itu. Oke, jadi seperti ini. Lalu kelompok stator juga saya tutup. Oke. Nah, setelah itu saya klik di sini di biring ya, klik pada objek 3D-nya. Setelah itu saya akan pindah ke tab ya. Saya akan edit ini. Lalu saya pilih bagian face. Saya klik di sini. Atau lebih cepat kita lihat aja dari front ya, seperti ini. Mode wireframe biar kelihatan semuanya. Lalu saya blok ya, saya blok. Sebentar. Bagian kelompok cangkang saya tutup dulu misalnya. Masuk ke solid lagi. Nah, saya blok aja di sini. Set.
Setelah itu saya pilih right, saya klik shift tahan, saya blok seperti ini lagi, lalu saya pindah ke back seperti itu, dan terakhir itu bagian left ya. Jangan lupa mengklik shift tahan ya saat memblok. Oke, lalu kita kembali terakhir ke front, maka dia akan terselect bagian face bagian luarnya saja ya. Seperti ini. Kita lihat dalam wireframe, nah seperti ini. Kita lihat dari top ortografik, maka dia akan terlihat lingkaran seperti ini. Setelah sudah seperti ini saya akan scale ya, scale. Tapi bukan scale, karena ini kan bagian dari piring ya. Maka saya akan shift D dia. Berarti saya lihat dulu dari front. Saya duplikat ya. Saya shift D ke arah Z ke atas. Saya tarik ke atas seperti ini. Oke, setelah itu saya klik P pada keyboard dan selection, klik. Itu saya tap lagi, masuk ke objek mode. Dia akan berubah menjadi dua objek yang berbeda. Seperti itu. Ya, piring satu, piring ini. Tapi nanti yang ini saya akan gabung dengan tutup seperti itu. Saya klik di sini ya, dia cuma berupa ini ya. Lalu saya masuk lagi ke edit mode seperti itu. Saya klik A semuanya ini ya. Terus saya pergi ke top orthographic dan wireframe. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ini sebenarnya ukurannya masih sama ya dengan piring seperti itu. Untuk itu kita akan extrude ya, menambah ketebalan. Kita extrude, kita klik kiri tahan di sini. Extrude long normal ya. Kita tarik terus sampai menutupi bagian ring yang ring hitam. Oke, seperti ini. Oke, setelah ini kan sudah tebal nih kalau kita lihat dalam solid ya. Dia udah tebal seperti ini. Lalu kita sejajarkan lagi dengan biringnya ke front orthographic, kita ke wireframe. Ya, setelah itu saya grab dia. Grab Z ya. Oke, ini belum terblok semua, pasti di bagian luar. Saya klik A dulu, front orthographic, terus saya grab Z. Oke, saya paskan ya. Saya tapi tidak paskan di piring, tapi saya mepetkan dengan ringnya seperti ini. Ya. Oke, seperti ini. Oke, maka dia akan jadi menutup piring seperti ini. Setelah itu saya lihat dari atas ya. Saya lihat dari top orthographic. Saya lihat dulu dari front sejajar ya. Saya lihat top orthographic, lalu saya kembali ke solid di sini. Setelah itu saya pilih face lagi ya. Saya pilih face lagi. Seperti ini. Saya klik shift tahan. Kenapa tidak saya blok? Karena kalau saya blok itu nanti edge-nya atau garis ya, garis dari objek 3D ini dia akan ikut. Nah, sehingga nanti bagian sisi luar itu juga akan terselect. Nah, sedangkan di sini saya hanya ingin menselect bagian atas saja, wajah atas saja seperti ini. Gitu. Oke, setelah itu saya lihat dari front ya. Saya ke wireframe lagi. Nah, sini saya akan lewatkan sampai melewati karet. Seperti itu, saya akan extrude lagi. Tapi sebelum extrude, saya akan coba dengan menggrab saja coba ya. Grab Z. Oke, tidak ya. Kalau gitu kita extrude ya. Saya akan pilih extrude yang ini, extrude region ini. Tarik ke atas. Oke, saya akan menutup sampai di karet ini, batas set seperti ini. Lalu saya berhenti, lalu saya extrude lagi. Saya extrude lagi ke atas. Seperti ini. Oke. Setelah seperti ini, saya akan blok bagian ini. Ya. Bagian ini.
Nah, terus masuk di face ya, itu seperti ini. Oke, selalu setelah ini saya akan extrude di sini long normal ya. Saya lihat dari atas, dari top. Oke. Nah, di sini bearing dan karetnya saya akan tutup. Oke. Agar porosnya terlihat. Dan juga ini ring hitam gitu ya. Jadi saya tarik. Oh ya, tapi kalau kita ini kan terselect dua sisi ya, sisi luar dan sisi dalam. Kalau kita extrude long normal dalam keadaan seperti ini, maka dia akan pergi ke luar dan ke dalam seperti itu. Jadi kalau seperti ini nanti jadi double ya. Kita kerja dua kali. Kita Ctrl Z saja. Saya akan menselect lagi, tapi hanya select bagian di dalam sini, bagian sini aja ya. Oke, berarti kita di sini. Ini ya. Saya blok seperti ini. Terus saya save. Saya pakai solid. Saya save, saya klik ini. Lalu saya lihat dari bottom. Saya save lagi, saya klik ini. Lalu saya lihat di top kembali. Saya kembali ke wireframe viewport ya. Nah, dia akan terselect seperti ini. Oke, tapi saya tidak mau bagian bawah ini ikut terkena gitu ya. Berarti saya kembali ke solid lagi. Oke, yaitu saya akan menselect ulang seperti itu ya. Kita select aja bagian sini. Sebentar, saya lihat dulu karetnya di mana. Oke. Ini ya. Frame kita lihat dalam top, front. Oke ya, dia tidak terkena karetnya ya. Lalu saya kembali ke solid. Oke, sini saya akan menselect lagi. Shift. Seperti ini. Ya, diselect semuanya. Jangan lupa mengklik shift tahan ya. Oke, setelah seperti ini kita kembali lagi ke top orthographic, lalu ke wireframe. Setelah itu kita extrude dia jadi extrude long normal. Nah, kalau seperti ini insya Allah nanti dia akan hanya bagian dalamnya aja yang akan terekstrud ya. Kita tarik dalam. Oke, kita paskan dengan poros seperti ini. Nah, kita lihat dari front. Nah, maka karet ini dia tidak akan terkena ya, tapi bagian atasnya tertutup. Nah, bagian atasnya tertutup seperti ini. Lalu kita lihatkan lagi bearingnya dan karetnya ya. Setelah itu ringnya. Nah, ringnya ini kan masih di luar nih ya. Nah, untuk itu kita akan menselect bagian sininya. Ini, kita akan select ini. Oke. Ini cara cepatnya seperti ini. Kita blok front, habis itu kita ke right, klik shift tahan, blok. Habis itu kita ke back, shift tahan lagi, kita blok lagi. Lalu kita lihat ke left. Kita pastikan aja, blok lagi, shift tahan, dan terakhir kita ke front seperti ini ya. Setelah itu ini saya akan extrude ya. Tapi extrude biasa. Saya klik pada keyboard E ya. Saya ke viewport wireframe dulu. Saya klik extrude ke arah Z. Nah, saya tarik ke bawah seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, dia akan turun ke bawah jadi seperti ini.
Kalau kita lihat dengan solid, maka dia akan menutup bagian ringnya juga, ya, bagian ringnya juga. Nah, kalau kita ke tab dulu ya, misalnya kita ke tab, ke object mode, kita klik di sini, nah dia akan tertutup. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali ke sini, kita tab, masuk ke edit mode. Nah, setelah seperti ini, oke, kita munculkan kelompok cangkang ini. Ya, kelompok cangkang. Oke, sudah ya. Setelah itu kita lihat dari front. Nah, kan masih terselect ini kan. Nah, dan terselectnya itu di bagian luar saja. Kalau kita lihat dari wireframe, nah dia tidak kelihatan bahan dari atas. Oke, sekarang kita tinggal extrude saja. Extrude-nya along normals. Ya, saya klik di sini. Oke. Ya, saya tarik keluar sampai mengenai nih. Sampai bagian kotaknya itu ya. Seperti ini. Saya lihat dalam split, ya, dia jadi seperti ini nanti. Oke. Setelah seperti ini, ya, kan udah tertutup nih ya. Nah, kita akan paskan bentuknya dengan tutup depan. Caranya adalah kita coba klik bevel dulu. Di sini kita langsung klik bevel misalnya. Kita tarik misalnya. Oke. Kita paskan. Kita lihat dari front. Ya. Kita kontrol Z dulu. Nah, kita paskan seperti ini. Set. Nah. Lalu segmennya seperti biasa, di sini saya akan pilih jadi 8. Ya, enter. Oke. Nah, dia akan jadi seperti ini. Kita ke tab. Nah, kayaknya masih tidak mirip dengan tutup ya. Kita Ctrl Z kalau gitu. Ctrl Z. Kita muncul lagi kelompok cangkang ini. Kita lihat dari bagian, nah sebentar. Saya Ctrl Z lagi. Nah, dalam ini belum terekstrud ya, belum saya ekstrud. Lalu saya lihat dari front. Lalu di sini saya akan ekstrud. Saya extrude long normals, ya. Saya tarik keluar, terus sampai kena ya, seperti ini. Setelah itu saya bevel ya, saya bevel lagi. Tapi bevel kali ini saya akan tarik sedikit aja. Seperti ini. Ini saya kasih 8. Oke, seperti itu. Lalu saya pergi ke tab ya. Tab. Saya klik ini. Lihat dari wireframe. Lalu saya masuk ke tab lagi ke edit mode. Saya edit bagian ini sekarang. Ya. Saya lihat dari depan ya. Dari depan. Saya lihat dari depan. Lalu saya akan blok bagian atasnya saja. Oke, saya akan blok di bagian, atau saya grab ya. Saya grab Z. Saya tarik. Saya paskan di sini. Saya lihat dengan mode solid, maka dia akan jadi seperti ini. Oke, kita grab lagi sedikit deh. Grab Z.
ke atas sedikit lagi. Oke, jadi seperti ini ya. Lalu kita lihat dari wireframe. Nah, di kelompok cangkang ini saya bagian tengah ini, kaki, ruang starter, kaki, dan circle ini saya tutup. Nah, cangkang ini saya tutup dulu. Oke, setelah itu saya lihat dengan solid. Saya lihat di bawah ini. Terus kelompok rotor juga saya hilangkan. Saya lihat dari bottom. Oke, seperti ini. Nah, ini kita akan extrude ke bawah untuk menutup nanti di bagian cangkang tengah seperti itu. Untuk itu di sini saya akan klik face, terus mode solid ya. Ini masih edit, saya blok nih di bawah nih. Set. Nah. Setelah seperti itu saya lihat dari depan, front. Oke. Ini dia kena ini ya. Berarti kalau sepertinya nanti jadinya jelek ya. Kalau gitu kita sudahi saja, kita tab. Lalu kita munculkan cangkang tengah seperti ini. Oke, kita masuk ke wireframe ya. Maka yang akan saya blok itu adalah cangkang tengah seperti itu. Lalu yang circle ini saya tutup dulu. Saya masuk ke solid. Ya, saya di wireframe aja di sini. Ya. Saya akan memblok di bagian ini. Saya masuk ke tab dulu. Nah, saya akan blok di bagian ini sampai atas ya. Shift tahan. Oke, seperti ini. Maka dia hanya bagian ini ya, luarnya. Betul, sudah. Setelah itu kita duplikat lagi. Kita munculkan di sini circle, ya, circle di atas. Kita tutup dulu. Kita duplikat lagi. Shift D ke arah Z. Sedikit aja seperti ini. Oke, setelah itu kita P agar dia pindah jadi objek baru. Kita tab. Nah, masuk ke solid. Nah, dia akan jadi. Kita klik di sini. Terus kita tab lagi di sini. Setelah itu kita buka circle ini. Nah, kita lihat dalam wireframe. Di sini sebenarnya kan ukurannya sama ya dengan di atas. Jadi kalau kita extrude itu tidak masalah. Kita klik A ya. Kita klik A. Saya akan extrude ke arah Z. Nah, pas gini aja. Nah, kalau kita lihat solid, dia jadi seperti ini. Dia tidak berpengaruh sebenarnya. Oke, ini hanya untuk menutup bagian celah ini ya, karena tadi kita angkat tutup depan ke atas seperti itu. Oke, setelah itu kita ke tab, kita shift, kita klik ini juga. Setelah itu kita Ctrl J, Ctrl join. Nah, ini kita ubah namanya ya. Jadi tutup depan, misalnya seperti itu. Setelah itu kita buka di sini bagian bearing ini. Kita buka di sini. Oke. Ini saya klik di sini. Ya, karena ini kan beda dengan bearing ini ya. Ini kan di dalam, dia sudah berada di dalam. Nah, dia sudah berada di dalam. Ini untuk tutup luarnya. Jadi ini termasuk bagian dari tutup depan. Kita klik di sini dengan shift klik objek yang ini. Lalu kita Ctrl J juga. Nah, dia jadi tutup depan. Ya, dia jadi ini. Seperti itu ya. Oke, lalu kita buka semuanya aja. Di sini. Kelompok stator juga. Kamera ditutup saja. Oke, seperti ini. Oke, maka jadi tutup depan ya. Yang seperti di gambar. Oke, saya buka gambarnya. Nanti saya lihatkan sebentar.
Ini ya gambarnya, ini masih loading sebentar. Nah kalau kita lihat di sini aja, di gambar yang ini aja, dia ada tempat untuk menempatin biring ini ya. Kalau kita lihat gambar lain, nah jadi tutupnya ini kan tutup belakang, tutup depan juga nanti sama. Jadi yang merah-merah ini adalah ketebalan dari besi atau tutupnya gitu ya. Kalau kita lihat ini besi ini dia menutup dia ada tempat celah ya, untuk space untuk ruang biring seperti itu, depan dan belakang. Kalau kita yang bagian depan kan ini ya, ini biring hitam, ini biring. Dia ada tempat ya, dia menutup sampai sini seperti itu. Oke. Jadi saya mengikuti atau mencontoh gambar tadi untuk membuat tutup depan ini. Nah, kalau kita lihat dari wireframe ya, misalnya wireframe dia akan jadi seperti ini. Terus misalnya kita tutup semua nih, kita tutup semua. Nah, kita sisakan kelompok rotor misalnya. Kelompok rotor kita buka. Nah, kita klik satu-satu misalnya. Ini sangkar, ring hitam, porosnya ya seperti ini. Oke. Misalnya saya klik sini biring dan juga inilah sangkar lah. Saya klik kontrol tahan ini. Ya. Oke, setelah itu saya munculkan kelompok stator. Nah, dia kelompok stator tuh yang ini. Bagian lilitan ya, saya buka. Saya klik kontrol lagi, saya klik misalnya stator tempat lilitan. Atau lilitan stator aja. Lilitan statornya aja ya. Nah, seperti itu. Setelah itu saya buka di sini kelompok cangkang ya. Saya buka matanya. Nah, dia akan menutup pas di atas ini. Tutup depannya ini. Ya. Jadi ini kelompoknya, ini cangkang tengah. Cangkang tengah. Terus circle ini untuk bakal nanti tutup bawah ya. Lalu kaki. Setelah itu ruang starter itu di samping kiri ya, saya buat di sini. Oke, setelah itu saya cangkang tutup depan. Nah, ini saya tutup aja nih. Nah, jadi tutup depan itu dia benar-benar di luar dan tidak tersentuh dengan biring ya, biring dan piringan hitam itu tidak. Seperti itu. Tapi dia menutup sehingga dari luar itu dia tidak kelihatan. Nah, begitu ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Kalau kita bisa hilangkan misalnya starter tempat lilitan, nah jadi seperti ini. Tuh. Kita lihat di wireframe. Nah. Oke. Kalau nggak percaya kita klik lagi aja, kita klik sekali lagi ya. Piring 1 itu di dalam kan. Lalu kontrol karetnya ya. Nah, karetnya lagi yang di bawah. Habis itu piringan hitam ini. Nah, ring hitam ini. Klik kontrol. Nah, oke. Seperti itu. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya. Kita hanya membuat tutupnya saja. Seperti itu tutupnya. Dan untuk video berikutnya kita akan lanjutkan membuat bagian motor induksi yang lain. Seperti itu. Mungkin bagian bawah ya, bagian sini belakang. Karena bagian depan ini sudah selesai saya rasa ya. Nah, tinggal sentuhan akhir gitu. Sentuhan akhir nanti dari belakang juga. Kamera ini ya. Kamera. Oh, ini saya tutup dulu. Nah, sisa kamera. Ini saya blok dulu. Saya geser lah. Saya geser ke grab, misalnya grab X. Nah, tadi kan saya lihat dia tertelan dengan objek 3D-nya gitu ya. Seperti itu. Oke. Jangan lupa di-save. Oke, sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.